kami melaporkan bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi 34% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Berarti manufaktur memainkan peran penting dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui transformasi menuju industri hijau. Dengan menerapkan industri hijau, maka dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas produksi dapat ditingkatkan. Kebijakan industri hijau ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mendukung penerapan ekonomi hijau, diantaranya dengan penerapan efisiensi sumber daya bahan baku, energi, air, mendorong transisi menggunakan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan dan inovasi teknologi, pengendalian dan pengelolaan bahan kimia dan limbah, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Bapak Menteri yang kami hormati, industri manufaktur saat ini sudah mampu beradaptasi dengan ekonomi rendah karbon, akan memiliki keunggulan kompetitif, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Investasi dalam teknologi hijau dan efisiensi energi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal. Namun demikian, transisi tersebut harus bersifat adil dan inklusif, menyeimbangkan dekarbonisasi dengan kesejahteraan masyarakat serta keberlangsungan bidang usaha. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, maka Kementerian Perindustrian menyelenggarakan untuk yang pertama kalinya AIGIS, Annual Indonesia Green Industry Summit tahun 2024, dengan tujuan yang pertama memperkuat komitmen nasional dalam mengurangi emisi, yang kedua mendorong adopsi teknologi yang ramah lingkungan, serta ketiga menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan hijau. Bapak Menteri yang kami hormati, kegiatan AIGIS ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang salah satunya berasal dari konsumsi energi, terutama dari listrik selama 2 hari, yaitu kurang lebih sebesar 220.000 watt-hour, atau setara dengan emisi gas rumah kaca sebesar 185 ton CO2 ekuivalen. Emisi ini telah dihitung dan dicatat di dalam SRN atau Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk offset emisi untuk mendukung proyek PLTP Lahendong unit 5 dan 6 dari PT Pertamina di Sulawesi Utara, sehingga kami dengan yakin dan bangga bahwa kegiatan AIGIS ini adalah kegiatan yang pertama yang merupakan kegiatan yang bersifat karbon netral karena telah di-offset oleh PT Pertamina New and Renewable Energy. Kami juga mengucapkan apresiasi yang mendalam atas kolaborasi yang luar biasa antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian SDM, juga mitra seperti WRI dan mitra lainnya, serta asosiasi, sehingga kegiatan AIGIS yang pertama ini dapat dilaksanakan. Keberhasilan AIGIS ke-1 ini tidak lepas dari koordinasi dan semangat kolaborasi yang diusung oleh stakeholder. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan semakin kuat di masa yang akan datang. Bapak Menteri yang terhormat, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan Annual Indonesia Green Industry Summit ke-1 tahun 2024 ini, yaitu AIGIS dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 19 dan 20 September 2024, dan juga mendapatkan dukungan dari beberapa sponsorship
Yang pertama dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Renewable Energy. Hal ini juga didukung oleh mitra strategis antara lain adalah World Resources Institute atau WRI, Institute for Essential Service Reform atau IESR, Just Energy Transition Partnership atau JTP, United Nations Office for Project Services atau UNOPS, Indonesian Institute for Energy Economics atau IIEE, dan United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 300 peserta yang hadir secara offline atau luring dan 500 peserta yang hadir secara daring. Bapak Menteri yang kami hormati, dalam rangkaian hari pertama AIGIS ini, maka akan diselenggarakan penandatanganan komitmen dekarbonisasi antara 9 subsektor industri dengan Kementerian Perindustrian yang tadi sudah kami lakukan, kemudian penganugerahan penghargaan industri hijau, penyerahan sertifikat industri hijau, serta peluncuran dan kick-off kegiatan strategis terkait dengan industri hijau. Antara lain adalah peta jalan dekarbonisasi sektor industri, kemudian peta jalan nilai ekonomi karbon sektor industri, kebijakan penetapan batas atas emisi dan mekanisme carbon allowance, kebijakan dan mekanisme penangkapan dan pemanfaatan karbon, serta peluncuran sistem elektronik layanan standar industri hijau atau disingkat SLASI. Kemudian ada Greentainment dan Fashion Show setelah nanti Bapak Menteri memberikan arahan. Kemudian diskusi kolaborasi dalam transformasi industri hijau, serta diskursus kebijakan dalam mendukung percepatan dekarbonisasi sektor industri. Selanjutnya pada hari kedua akan diselenggarakan 3 sesi diskusi yang akan menampilkan terkait dengan inisiatif baru untuk mendukung kawasan industri ramah lingkungan, serta benefit penerapan industri hijau dan dukungan pembiayaan hijau dalam transformasi industri hijau. Bapak Menteri yang kami hormati, pada tahun 2024 ini, penghargaan industri hijau dilaksanakan untuk kategori kinerja terbaik penerapan industri hijau. Penerapan industri hijau ini telah diikuti oleh perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat penghargaan industri hijau dan masih aktif. Peserta yang mendaftar pada tahun ini, tahun 2024, sebanyak 44 perusahaan yang berasal dari 19 komoditas yang sudah ditetapkan standar industri hijaunya. Penetapan 19 komoditi ini ada di dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan penilaian dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan penilaian oleh tim teknis, kemudian tahap kedua dilakukan penilaian oleh Dewan Pertimbangan untuk menetapkan 3 perusahaan terbaik kategori kinerja terbaik penerapan industri hijau yang akan mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari Bapak Menteri Perindustrian. Kementerian Perindustrian juga memberikan 4 piagam apresiasi kepada perusahaan dengan upaya efisiensi terbaik, 10 piagam apresiasi kepada perusahaan dengan pemenuhan terbaik penerapan standar industri hijau, dan 27 piagam apresiasi kepesertaan dalam penghargaan industri hijau kategori kinerja terbaik penerapan industri hijau. Pada AIGIS yang pertama ini, Kementerian Perindustrian juga akan memberikan sertifikat industri hijau kepada 10 perusahaan industri pertama yang tersertifikasi industri hijau pada tahun 2024. Dengan perincian 8 perusahaan mendapat fasilitasi sertifikasi dari Kementerian Perindustrian dan 2 perusahaan menggunakan pembiayaan mandiri. Bapak Menteri yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh asosiasi dan komitmen atas partisipasi aktif dalam mendukung program industri hijau. Bapak Menteri yang kami hormati, dalam usaha efisiensi penurunan emisi pasti diperlukan biaya. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian akan mengembangkan apa yang disebut dengan Green Industry Service Company, yaitu entitas yang mengembangkan, merancang, membangun, dan mengatur pembiayaan
untuk menerapkan industri hijau. GISCO yang disingkat Green Industry Service Company atau disingkat GISCO ini akan menanggung biaya awal yang diperoleh dari penyedia pembiayaan hijau untuk implementasi teknologi hijau atau efisiensi energi. Bapak Menteri yang kami hormati, sekian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan AIGIS yang pertama tahun 2024 ini. Kami mengharapkan dengan kegiatan yang pertama ini dapat memberikan manfaat yang besar, terutama bagi industri yang sudah bertransformasi atau akan bertransformasi menjadi industri hijau. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.